tanpa melakukan itu pun, kalau dia itu mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan tidak bertentangan dengan nalurinya, dan dia selalu menjalankan sesuatu itu untuk keselamatan dirinya dan keselamatan orang lain, ya itulah yang dimaksud muslim. Nah, Tuhan pun juga begitu. Di saat kita itu sudah berani menceritakan rahasia-rahasia Tuhan, maka orang itulah yang akan kena rahasia itu. Makanya yo hati-hati, yo bahaya. Mulai nek buat ngoten mikirlah Tuhan itu Tuhan yang cinta, kasih dan sayang. Supaya kita niku selalu dapat cinta kasih sayangnya Tuhan. Gini kok wonten tasik tiyang sing model percaya sing model-model ngoten niku. Nggih kersane wong panjenengan sik manggon ten kene lali. Dia masih mempertahankan tentang lupa. Dia tidak bisa merasakan dirinya sendiri. Dia tidak pernah merasakan kasih sayang yang ada di dalam dirinya. Maka sehingga sampai Tuhan yang menciptakan mereka pun dicurigai, difitnah bahwa Tuhan yang disembah itu Tuhan yang jahat. Dan ini sering kalau sampaikan. Kenapa kok kehidupan orang yang beragama itu seperti ini? Karena kebanyakan berselingkuh. Kebanyakan orang-orang itu mencurigai bahwa Tuhan itu Tuhan jahat. Nah ini supaya sakit yang Jawa sakit-sakit sampai mencapai titik puncak tentang ajaran Jawa, maka kita harus merubah pola pikir kita tingkatkan kesadaran kita yang sangat tinggi, dan kita selalu mempunyai penyana baik pada Tuhan. Nah, negara kita ini kan mayoritas Muslim, Pak. Dan orang Muslim sudah bisa dipastikan pasti melakukan sholat. Nah, kenapa kalau kita melihat di negara kita itu orangnya itu mayoritas Muslim dan pasti melakukan sholat, itu faktanya mereka akan sulit di masalah ekonomi, karena 9 dari 10 orang terkaya di dunia itu kan non-Muslim. Nah, bagaimana tanggapan Pak Danong? Muslim ini wonten kategori banyak, tapi kebanyakan yang dinamakan Muslim adalah orang yang sudah melakukan ritual budaya. Betul. Itu dianggap Muslim. Betul. Karena Muslim sendiri tidak itu maksudnya. Muslim artinya pelaku keselamatan. Maka jangan pernah kita tuh menghakimi atau menghukumi orang bahwa tidak melakukan ritual budaya dari agama itu tidak dianggap non-Muslim. Jangan begitu. Tanpa melakukan itu pun, kalau dia itu mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan tidak bertentangan dengan nalurinya, dan dia selalu menjalankan sesuatu itu untuk keselamatan dirinya dan keselamatan orang lain, ya itulah yang dimaksud Muslim. Jadi Muslim bukan pelaku budaya, tapi Muslim adalah orang yang sudah bisa menjadi manungso, yang wis iso manunggalake rasane awake dhewe lan rasane wong liya. Nikulah Muslim. Jadi orang yang sudah melakukan hal tentang keselamatan dirinya, keselamatan orang lain, keselamatan dunia, itu sebenarnya yang dimaksud Muslim. Meskipun agama apapun. Lah agama kan buatan kita sendiri. Kita mau bikin agama apa? Karena Muslim kan kita mengadopsi dari bahasa luar toh. Yang artinya apa? Ya menuju ke keselamatan itulah Muslim. Lah apakah menuju ke keselamatan itu harus sholat itu? Harus zakat? Harus puasa? Punya tani wong sing sholat, wong sing poso, sing zakat, sing haji, sing wis syahadat, prilakune yo ora nyelametno wong, ucapane yo ora nyelametno, greget-greget to wong. Malah gawe lara ati wong. Apakah niku sing pantes diklaim seorang Muslim? Kan mboten ngoten.
Kelihatannya orang nggak beragama, tidak melakukan budaya agama. Tapi kalau dia punya harta, dia selalu bersedekah. Di saat dimintai tolong orang lain, dia membantu. Itulah orang Muslim, betul ya. Ya itulah orang Muslim. Iya, iya. Pelaku keselamatan itulah Muslim. Soalnya kan faktanya bahwa Nah, kebanyakan kata-kata Muslim itu kan diklaim oleh salah satu agama kan gitu Pak Darno. Nah, kalau seperti ini kan sudah jelas Pak. Lah niku lah salah tiyang niku lek tasik terhalang tire otake. Tasik mengikuti budaya-budaya luar yang sebenarnya budaya itu dia sendiri tidak paham melakukan itu. Jadi seolah-olah Muslim itu adalah yang ya sudah melakukan ini ya, dari syariat ritual ritual inilah Muslim lah ngoten. Dan kalau dicermati dan dipahami sebenarnya apa tah Muslim itu apa tah? Kan gitu. Nah, kalau berdasarkan agama sampai berapa ratus bahkan berapa ribu agama yang ada. Itu kan buatan manusia itu sendiri. Untuk apa? Sebenarnya untuk biar menjadi pelaku Muslim sebenarnya. Tapi karena dia sudah berjalan tidak menemukan tujuan itu, ya akhirnya jauh dari niat Muslim itu tadi. Oh, nyatanya banyak orang yang sudah melakukan budaya itu, nyatanya orang Muslim, nyatanya ora selamat. Perbuatane, ucapane, tingkah lakune tidak mencerminkan orang Muslim. Memang ada sebagian orang yang dengan pelaku ritual budaya itu, perilakunya, ucapannya dia bisa menyelaraskan, dia bisa menyeimbangkan. Ada. Tapi akhir-akhir ini kebanyakan orang-orang yang selama ini kita anggap Muslim, selama ini kita anggap baik, malah yang disampaikan ini mengajarkan permusuhan, malah kita itu diadu domba untuk tidak saling mempercayai pada orang lain. Nah, pertanyaannya gini loh. Orang-orang yang kita anggap baik dan dia sudah menyampaikan fatwa, itu kita ikuti. Terus fatwa-fatwa yang disampaikan itu kita diajari untuk membenci orang lain, untuk tidak percaya orang lain. Di samping dia menyampaikan fatwa, terus apa toh yang sudah pernah dikerjakan untuk Nusantara ini loh, untuk kedamaian dunia ini loh apa? Apakah caranya untuk mendamaikan dunia ini cukup kita menyampaikan cerita-cerita masa lalu? Apakah kita cukup untuk menyiar-nyiarkan tentang kejayaan orang lain? Apakah seperti itu? Kan mestinya kalau disampaikan di sini ya untuk kemakmuran yang di sini, untuk damai di sini ini, untuk makmur di sini. Kan ngoten. Nah, kadang-kadang tiang niku salah paham karena masih isih mbundeli paham sing salah niku lho. Sehingga ajarane ya wis ngono-ngono kuwi wae, gak pernah membikin ketentraman. Malah tiang niku didogma-dogma. Tiang niku namun diberi harapan-harapan, malah banyak perpecahan Pak nggih. Nah, nyatanya sehingga kita niku di kotak-kotak. Kalau enggak satu akidah tapi beda aliran, napa sing terjadi? Jadi padahal dengan panutan yang sama, hanya tidak sesuai dengan yang diangen-angen dan otaknya wis diklaim bahwa ini sesat, ini salah, ini yang dilarang, ini yang diridhoi. Apalagi kalau sudah ngomong yang dilarang dan diridhoi, ini kan sudah membicarakan tentang rahasia Tuhan toh. Betul. Nah, apakah pernah berpikir kok kebangetan men rahasiane Tuhan kok sampai iso ngerti bocorane ini lho. Oleh bocoran kondi. Nah, ngeten lho. Apakah itu bukan sebenarnya otak-atik dari otaknya sendiri? Sehingga berani membocor-bocorkan rahasia Tuhan. Kepengen ngabekti, kepengen ibadah, kepengen sholat. Dan ngoten ampun. Kalau itu dianggap wajib, iya itu kewajiban manusia memang. Tanpa itu kita tidak sadar bahwa kita masih hidup. Dan ngoten ndak penak.
Sing penting ucapan kita niku ora nyakiti wong liya, perilaku niku ora bencikna wong liya. Ya ngoten ampun. Di kemarin ketika wawancara di kemarin itu Pak kan membahas tentang karma ya. Bahwa sebetulnya hidup susah, senang, bahagianya seseorang itu kan tergantung dari perbuatan ya Pak ya. Dari dharma. Dari dharma. Nah, ketika kita sudah mengevaluasi gitu tentang apa-apa kesalahan kita yang dilakukan di waktu yang lalu, kan kita sudah mengevaluasi gitu. Terus kita sudah bekerja keras. Kita sudah merencanakan. Nah, kita sudah melakukan spiritual, kita sudah sudah menyembah Tuhan lah kasarnya seperti Pak ya. Nah, tapi kenyataannya itu kita yong. Jadi Tuhan itu berkehendak lain Pak. Apa yang harus kita lakukan Pak ketika kita sudah mengalami seperti ini? Kita melakukan sesuatu mungkin masih kira-kira, itu masalahnya. Jadi kita belum menemukan kunci yang sebenarnya. Gitu. Makanya kita tuh berusaha untuk belajar, untuk melakukan itu supaya kita apa? Supaya kita tuh mencapai kunci. Nah, kunci tentang apa? Ya kunci tentang supaya kita itu tidak selalu berandai-andai dan kita tuh tidak mengharapkan dengan melakukan ini supaya kita tuh nggak zong. Dengan kita taat sudah melakukan hal yang terbaik karena dulu kita pernah melakukan hal yang buruk, sehingga kita itu memperbaiki perilaku kita. Tapi kok kenyataannya masih zong. Masih zong, betul. Ya. Sekarang gini, kalau kita disuruh berjalan ke utara, apa kita itu langsung melakukan perjalanan ke utara? Apakah kita tanya, utara itu mana yang dituju? Kalau kita sudah tanya, kalau kita berjalan ke utara yang dituju itu ini, di sini ada ini, mungkin kalau kita ke sana nggak kesasar. Tapi kalau karena kita itu diperintah saja, tidak. Tapi kita itu berusaha untuk belajar ke utara karena pernah dengar. Ada orang, kalau kamu kepengen selamat, berjalanlah ke utara. Nah kita sadar nggak kalau di utara itu ada laut? Apakah kita masuk ke sana? Akhirnya kan yuk lelep. Nah zong itulah karena kita itu sebenarnya sudah berjalan ke sana, tapi kita itu enggan tanya di mana atau titik utara itu. Nah itulah penyebab orang itu zong. Kalau ditanya, sudah disuruh belajar berjalan ke utara, saya sudah berjalan. Kalau di jalan saya diperintah nanti kalau ada batu kamu singkirkan, sudah saya singkirkan. Tapi kenapa utara itu nggak memberi apa-apa pada kita? Nah karena kita tuh lupa, waktu melakukan itu tanya toh. Titik utara yang disuruh untuk berjalan itu mana, dan di sana itu ada apa? Gitu loh. Supaya kita itu walaupun belum sampai titik utara, kok utara yang dimaksud itu sudah sampai, kita kan tahu kita harus melakukan apa di situ.